أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Ikhwani wa akhwati, pembahasan kita insyaallah taala melanjutkan pembahasan pada pertemuan kita yang lalu. Berikutnya setelah kita membaca hadis tentang larangan namimah atau mengadu domba, kita melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu 3 golongan yang tidak akan dilihat dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ikhwani, kita semua keinginan kita itu nanti ketika di akhirat itu semua sudah dimudahkan, bukan malah mendapatkan permasalahan, bukan malah banyak masalah yang kita jumpai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan kebaikan, bahkan menginginkan kebahagiaan ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah mendapatkan ancaman, bukan malah mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya. Di sana ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ini saja, sebenarnya ada 7 golongan, 5 golongan, banyak sekali. Ini bukan satu hadis ini saja. Ya, ini juga tidak dibatasi. Akan tetapi banyak sekali di sana, ya, hadis-hadis juga yang menjelaskan 3 orang atau 7 orang, 7 golongan orang yang
sama ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, tidak dilihat, tidak disucikan dan mendapatkan azab yang pedih. Dan ini menunjukkan bahwasannya ini adalah ancaman yang keras. Kalau sudah ini golongan yang tidak dilihat, bayangkan nikmat yang paling besar sebagaimana hadis riwayat Ahmad adalah melihat wajah Allah. Ya, nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Akan tetapi di sini bagaimana dia bisa melihat wajah Allah sedangkan dia itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabaikan, ya, diabaikan oleh Allah. Padahal setiap saat kita itu ketika berdoa apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggal aku ya Allah walaupun sekejap mata saja. Ya. Tapi nanti di akhirat a'yadzan billah ada 3 golongan ini yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, a'yadzan billah. Ya. Jadi urusannya besar istilahnya. Orang tuh kalau sudah tidak dilihat lagi, ini bayangkan, ya enggak mau, terserah kamu. Sudah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mengabaikan di dunianya. Ya, ketika di dunia dia mengabaikan sesuatu, maka dia akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca hadisnya, hadis yang ke-68. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun," 3 golongan, 3 orang, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Allah tidak melihat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikannya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adalah siksaan yang pedih. Yang pertama, siapa itu? Rajulun kan lahu fadlu ma'in bit-tariqi famana'ahu min ibnis sabil. Seorang laki-laki, yang pertama, ya, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air bitariqi, di jalan sampai airnya itu melumpah ruah. Famana'ahu min ibnis sabil, ya, kemudian ada orang dalam keadaan safar membutuhkan air minum, kemudian dilarang atau ditolak, tidak boleh minum air tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seorang laki-laki yang berbaiat kepada pemimpin, akan tetapi dia itu tidak berbaiat kecuali untuk mendapatkan dunia. Fa in a'tahu minha radiya, kalau dia dikasih dia senang, ridho dia, saya baiat, gitu ya. Wa in lam yu'tihi minha sakhit, kalau dia tidak dikasih uangnya dia akan marah. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri. Ya. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang membuka tokonya setelah sholat asar, menawar-nawarkan barangnya setelah sholat asar. Kemudian dia mengatakan, wallahilladzi la ilaha ghairuhu laqad a'taitu biha kada wa kada fasaddaqahu rajulun. Ya. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, ya, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, kata penjual ini. Laqad a'taitu biha kada wa kada. Si fulan itu beli dengan harga ini. Atau sebaliknya, ini saya beli harganya seperti ini, aku jual kamu harganya segini. Ya, tapi ada di sini poin penting di sini apa? Dengan kalimat wallahi la ilaha wallahilladzi la ilaha ghairuhu. Dia bersumpah, ya. Kemudian akhirnya, ya intinya itu biar ini dagangannya itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, karena ini waktunya kan sudah sore, setelah asar menjelang malam. Dia dagang dari pagi, sudah sore, pengen barang-barangnya itu cepat habis, cepat kukutan kata orang Jawa, ya, cepat kukutan, cepat selesai, pengen cepat selesai. Ya dijual semua, udah pengen pulang, sudah pengen mungkin pengen ketemu keluarga atau pengen udah santai di rumah. Sampai akhirnya mungkin orang itu dipegang tangannya, demi Allah ini bagus ini, saya pengen pulang, wis lah udah beli aja, kamu nggak akan bisa beli, tapi dengan sumpah ya, kamu coba lihat di toko-toko itu bisa kamu dapat harga segini nggak? Wallahi saya ngasihkan ini karena kamu. Ya kalau di sini apa? Misyan anta. Untuk mendengar kalimat itu, anta Indonesia, misyan anta, ana ati anta full ada misyan anta. Misyan anta tuh kalimat tuh ini karena kamu nih, khusus kamu nih, ya, khusus nih, spesial buat kamu nih, harganya seperti itu. Ngomong hati-hati tuh, ternyata sebelahnya ternyata harganya lebih murah. Itu juga bohong tuh. Pesan kamu beli di lain-lain, lihat aja. Kalau ada yang harganya itu cuman penipuan, ya. Nah, muskilahnya, masalahnya itu kalau seandainya itu dibarengi dengan bersumpah. Dan ini modus-modusnya orang dagang yang ini apa namanya? Yang pengen meraup keuntungan banyak kayak gini, ya. Gitu. Kemudian fasaddaqahu rajulun. Kemudian laki-laki itu yang mau beli itu membenarkan. Oh gitu, nah, membenarkan kemudian membeli. Maka Rasulullah SAW kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Di sini ya. Kebaliknya itu firman Allah SWT surah Al-Imran ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sungguhnya mereka yang menukar janji Allah dengan sumpah mereka dengan dunia yang sangat hina dan sedikit ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan bagian dari pahala. Wala yukallimuhumullah, dan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamah, dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan tidak pula disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, tidak disucikan dari
dosa-dosanya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Baik, 3 ini kita bahas. Yang pertama, la yanzurullahu ilaihim. Kalimat la yanzurullahu ilaihim yaitu maksudnya ini adalah tidak dilihat oleh Allah, ini tidak dilihat dengan rahmat dan kasih sayang, serta tidak dilihat dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau Allah melihat ya seorang, ya melihat sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala kalau melihat orang-orang yang beriman itu dengan penglihatan rahmat. Dengan penglihatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat orang-orang yang ini, yang 3 orang ini, nanti dia akan melihat dengan penglihatan bukan rahmat. Tidak ada kasih sayangnya bagi orang-orang ini. Bagi 3 orang ini Allah tidak akan melihatnya dengan penglihatan kasih sayang. Lihat, manusia aja ketika penglihatannya itu bisa dibagi-bagi. Ada yang lihatnya melotot terus. Nah, ini berarti orang terkesima. Kaget. Kalau ada yang melotot ya kedip-kedip terus. Nah, ini apa ini? Berarti itu ada ininya. Ada yang mata tuh kelihatan. Oh, ini lagi marah. Ini lagi senang. Ini lagi bahagia. Dilihat dari matanya. Penglihatannya itu sudah jelas. Ya. Orang yang enggak suka lotot-lototnya sambil marah, gitu ya. Itu demikian Allah SWT ketika melihat orang-orang ini, maka Allah tidak melihat dengan penglihatan rahmat. Ya, sesuai dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, cocok dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat yang suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu pada hari kiamat. Padahal pada hari kiamat itu manusia itu pengennya dapat enak semualah. Semua lancar pengen. Tapi di sini sudah enggak dapat enak ini. Ya. Dari penglihatan ini udah enggak enak. Kemudian belum lagi wala yuzakkihim, dan tidak disucikan dosa-dosanya. Seharusnya dia dapat ampunan ya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya, karena dia termasuk golongan-golongan ini, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendapatkan ampunan, dosanya tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walahum adzabun alim, dan di akhirat nanti dia mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Yang pertama, laki-laki yang punya air tapi dia pelit. Ya, bakhil, tidak mau memberi air minum kepada manusia, khususnya kepada ibnu sabil, kepada musafir. Musafir itu kaya atau miskin itu kalau dia itu dalam keadaan musafir, dia berhak mendapatkan zakat. Mau kaya mau miskin itu musafir. Karena musafir itu qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Ya. Maka musafir itu seharusnya itu mendapatkan apa? Bantuan. Musafir itu dapat bantuan, kemudian dapat pertolongan. Itu musafir. Ini butuh minum tidak dikasih. Ini padahal air lebih. Ya. Saya ingat pas ini ya, waktu zaman dahulu ada orang tuh rebutan air untuk minum. Zaman tahun 90-an ya. Masih susah kita dalam ya waktu dulu tuh masih susah lah, air kita ngambil dari gunung, selang iuran karena di kampung tuh ya. Ada yang bagian ini jam segini 1 jam kan dibagi-bagi. Ya. Waktu dulu tuh ada orang yang berantem sampai ya hampir meninggal dunia karena air. Tidak mau mengalah. Ini
subhanallah, seharusnya seorang mukmin tidak sampai seperti ini, ya. Kalau dia baca seperti ini, udah nggak apa-apa lah, kamu duluan, gantian, nanti. Tahu bahwasanya menghormati, selain menghormati apa? Memberi minum orang lain itu pahalanya besar. Tidakkah kita mendengar seorang perempuan dari kalangan Bani Israel yang memberi minum anjing? Dia melihat anjing bermuter-muter di dekat sumur. Kemudian perempuan zina, pezina itu, PSK kalau kita ini. Pezina itu dia melihat anjing itu kasihan, ini apa namanya? Kasihan ini. Ya, dia haus, akhirnya dia ngambil air dengan tangannya, dikasihkan anjing tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, dia kasihan kepada anjing tersebut, Allah mengasihaninya, Allah merahmatinya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, itu anjing loh. Ya, itu anjing. Jadi memberi minum itu pahalanya besar. Sampai ada hadis Sa'ad bin Ubadah, hadis Sa'ad bin Ubadah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, afatasaddaqu anha?" Ibuku meninggal, wahai Rasulullah, apakah boleh aku bersedekah pahalanya biar sampai kepada ibuku? Kemudian kata Rasulullah SAW, "Na'am." Ya, "Na'am." Iya, pahalanya sampai. Ya, sedekah kamu, sedekah untuk ibu kamu, pahalanya sampai. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, fa ayyus sadaqati afdal?" Ya. Sedekah apa yang afdal? Yang paling afdal itu sedekah apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, saqiyul ma', memberi minum manusia atau memberi minum makhluk. Ya. Ya. Dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Ahmad. Jadi enggak remeh ini memberi minum. Orang yang ini ya memberi minum itu luar biasa, pahala yang paling afdal kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling afdal. Dalam hadis yang sahih juga, ayyu muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu min rahiqil makhtum. Ya, barang siapa memberi minum atau ya menyegarkan seorang muslim, saqa musliman, ketika seorang muslim itu sedang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minuman dari rahiqil makhtum. Nah, itu dia, jangan disepelekan, ya. Di dalam hadis yang sahih juga disebutkan, man hafara bi'ran atau man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun hurrin min jinnin wala insin, ya, wala ta'irin illa ajarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membuat sumur, ya, kemudian airnya itu diminum oleh makhluk yang memiliki hati, baik itu dari kalangan jin atau manusia atau burung, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan memberi pahala kepadanya pada hari kiamat nanti. Kecuali Allah akan memberi pahala kepadanya di hari kiamat nanti. Jadi subhanallah, ya, ini memberi minum. Nah, ini aneh, ada orang seharusnya dia itu semangat memberi minum, tapi justru malah melarang orang untuk mengambil minum. Nah, ini dia. Jadi pahalanya luar biasa nih. Tuh, kalau ngasih minum pas jalan-jalan nggak sedekah sepele ini. Kalau di Qatar nih antum beli 6 real tuh satu buket tuh. Lihat tukang-tukang bersih-bersih itu banyak muslim tuh. Ya, kalau kita pasukan oren tuh di Indonesia, ini baladiyah itu tukang bersih-bersih itu, antum kasih itu masya Allah, nggak tahu. Mungkin dengan memberi itu Allah akan merahmati kita. Allah menghapus dosa kita.
Dan itu sepele karena itu kita ikhlasnya itu gampang. Ya, ikhlasnya itu gampang. Jadi luar biasa. Memberi minum itu luar biasa. Membuat sumur. Apalagi sumurnya itu nanti dipakai minum oleh orang-orang yang beriman. Bayangin, yang wudu, yang minum, pahalanya dah dapat terus dia. Dan ini termasuk amal jariyah. Jariyah yang nantinya akan sampai kepada seseorang yang beramal walaupun dia itu sudah meninggal dunia. Selama air itu mengalir terus dan dipakai oleh manusia, dipakai makhluk, sampai ayam, kucing itu minum, dia akan dapat pahala. Ya. Dalam hadis yang sahih, fa fi kulli kabidin ratbin sadaqah, atau fa fi kulli kabidin ratbin ajr. Apa saja yang diberikan kepada makhluk yang memiliki hati dan limpa, maka itu sedekah atau itu berpahala. Ya, ngasih burung, ngasih anjing, ngasih kucing, ngasih apa saja, ya, itu berpahala. Dan ini masya Allah dipraktekkan, sebenarnya di Qatar ini sangat dipraktekkan. Banyak burung merpati di sini, dan itu saya lihat, ya, lihat betul sampai cari orang khusus dari India, jadi pegawainya. Pokoknya kamu, tugas kamu setiap pagi sama sore bawa minum dan makanan untuk merpati. Padahal merpati bukan merpati dia, merpati umum. Ya. Terus saya ini lihat ada orang sini pernah punya tetangga itu setiap hari, ya, ngasih makan kucing. Kucing padahal kucing umum, setiap hari. Ya, setiap hari. Ada ibu-ibu setiap hari, ya mungkin pagi atau sore, tiba-tiba di lapangan gitu bawa makanan, kasih kucing makanan kucing. Subhanallah. Jadi jangan diremehkan. Ya, itu mungkin pahala yang diterima oleh Allah SWT karena merasa apa ya, ringan, gak membebani. Ya. Dan jelas itu berpahala besar, ya. Di sana ada ini kisah at-tarhib di dalam kisah, ya. Ini kisahnya Imam Hakim. Ya, pernah Imam Hakim itu asabathu qurhah fi wajhihi qariban minas sana. Pernah di Imam Hakim itu mukanya ini ada yang luka. Ada lukanya yang bolong lah. 1 tahun itu tidak sembuh-sembuh, ya. Kemudian Imam Hakim itu sadaqah, fatasaddaqa 'alal muslimin biwad'i saqayatin 'ala babi darihi fashariba minhan nas fama marra 'alaihi usbu illa wa dhahara asy-shifa'. Ya. Kemudian ini Imam Hakim ini dia itu membuat air minum di depan rumahnya sehingga diminum oleh banyak kaum muslimin, ya. Dan setelah itu 1 minggu kemudian, ya, 1 minggu kemudian sembuh itu penyakitnya yang diderita oleh Imam Hakim rahimahullahu taala, ya. Bahkan sembuh total, ya, kembali seperti halnya semula. Zaman dahulu nggak ada mungkin obat-obatan, kurang, ya, tapi subhanallah sedekah luar biasa. Dalam hadis yang sahih juga, ya, dawu mardakum bis sadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sembuhkanlah penyakit orang-orang yang ini apa namanya, orang-orang yang sakit itu dengan sedekah.
sembuhkanlah ya orang yang sakit itu dengan sedekah. Dan ini kisahnya banyak loh. Ya. Contoh lagi kisah dari Ibnu Mubarak. Suatu ketika Ibnu Mubarak ini ditanya, seorang ulama besar. Ya, ditanya, "Wahai Ibnu Mubarak, saya sudah 7 tahun ya di lutut saya ini fi rubatihi ya 7 tahun itu sakit. Nah, di ininya rukbah itu dengkul lututnya ya. Dan aku sudah mengobatinya dengan berbagai macam obat. Kalau sekarang udah mau yang herbal, mau yang ke dokter mana saja sudah ya. Kemudian tolong berikan aku ini obat ya. Nasihati aku obat yang bagus wahai Ibnu Mubarak. Kemudian kata Ibnu Mubarak ya, idhab fahfar bi'ran, kata Ibnu Mubarak, fi makanin yahtajun nasu fih ya ilal ma. Pergi kamu cari tempat di situ orang sangat membutuhkan air. Ya. Kemudian kamu buat sumur bor di sana, buat sumur di sana. Ya. Fa inni arju ayyan ba'ahunak ainun wa yamsiku an kaddam. Jadi lututnya itu sudah 7 tahun berdarah terus, keluar darah terus. Ya. Ya. Kemudian kata Ibnu Mubarak, aku berharap suatu saat nanti setelah airnya itu muncul, sumber air dari sumur itu mengalir ya. Kemudian darah yang keluar dari lutut kamu itu akan berhenti. Darah dari lutut kamu itu akan berhenti. Fa fa'ala ar-rajul fabari'a bi'iznillah. Kemudian laki-laki itu melakukannya ya. Laki-laki itu melakukan wasiat atau nasihatnya Ibnu Mubarak dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam kesahihannya. Suatu ketika ini kalau nggak salah ini di kajian atau ini ada di kisah di Saudi. Ada seorang pembantu datang sana untuk membantu seorang ibu-ibu ya, jadi pembantu ya mengasuh ibu-ibu yang kena penyakit kanker. Ada perempuan ya, pembantu Indonesia ya. Kemudian ini kisah wallahu alam itu dulu kalau nggak salah dengar dari kajian salah satu masyayikh Syekh Al-Raifi kalau nggak salah. Ya, kemudian setiap saat pembantunya izin, saya izin dulu ya, izin ke kamar mandi, lama ke kamar mandi. Ya, afwan ya, mungkin agak ini ya, ke kamar mandi lama sekali. Kenapa? Lama, sering ditanyain kenapa ini ya kok ke kamar mandi terus. Ini kenapa? Pembantunya ini ke kamar mandi terus. Ya, ya. Setelah diusut, kenapa ditanya? Kenapa kamu seperti itu? Ya, ini saya itu baru saja melahirkan, anak saya itu masih umur berapa bulan. Kemudian saya tinggal ke sini karena saya butuh pekerjaan, butuh uang. Ya, jadi setiap saat afwan ya, ini ya. ASI itu kalau ini kan nggak ini dikeluarkan karena anaknya kan masih kecil. Ya, itu jadi kesakitan ini ya. Jadi harus dikeluarkan ASI-nya itu. Ya. Dia ngomong seperti itu, jujur seperti itu. Ya Allah, kamu pengen seperti itu. Ya sudah, kamu ini saya kasih uang. Ya, saya kasih uang, kamu pulang, urusi saja anak kamu. Ya, kita ngerasain bagaimana? Karena dia rata-rata orang itu karena butuh. Karena butuh dan itu butuh. Dia siap merawat orang sakit, siap merawat apa saja itu karena dia butuh.
Nah, akhirnya ya ini ibu-ibu ini ngasih uang ini untuk kebutuhan anak kamu, untuk kebutuhan keluarga kamu, dan asuhlah anak kamu, pulang kamu, ya, suruh pulang. Dia nggak tega. Ya. Akhirnya setelah pulang, ya, ini tidak kerasa ternyata dengan sedekahnya itu, ya, ibu ini majikannya itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin niat apapun. Karena rahmat dia, kasih sayang dia kepada orang tersebut, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayang kepadanya. Ini subhanallah, ini sudah mujarrab. Mujarrabat bukan mujarrabat ya. Mujarrab tuh pernah dicoba. Ada kisahnya. Mujarrab tuh artinya pernah dicoba. Ya. Berarti mujarrabat, buku mujarrabat tuh pernah dicoba aja, katanya pernah ini, itu nggak benar berarti. Ya, ada yang berhasil, ya ada ini pernah berhasil, pernah di mujarrab itu. Gitu. Mujarrab itu pernah dicoba itu. Ya. Pernah dicoba. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya sedekah itu luar biasa, apalagi ya keutamaannya luar biasa, apalagi sedekah dengan air. Sedekah dengan air minum. Buat sumur bor di pondok pesantren tahfidz. Terus santrinya sampai 1000. Minimal itu kalau SMA saja, dia sekolah sampai 3 tahun aja, SMP lah kalau SMP. Itu belum sampai SMP sampai SMA. Ya, SMP SMA. Minum semua dari situ. Ya Allah ya. Minum semua dari situ, minum, wudu, sholat dari situ, pahalanya berapa aja? Allahu Akbar. Dan ini subhanallah, semoga Allah terima amal kita semuanya. Ya, ini bikin iri ketika lihat orang yang mampu membuat sumur bor luar biasa. Ya, di pondok atau di mana, markas tahfidz, atau mungkin di kampung yang di situ memang sangat membutuhkan, ya. Diminum saja, walaupun orang kafir kita dapat pahala. Anjing minum dapat pahala. Bagaimana kalau yang meminum itu adalah orang-orang yang beriman, pas minum duduk, kemudian membaca bismillah, ya. Ketika masak sambil membaca tasbih, sambil membaca tahmid, sambil membaca takbir, luar biasa ya, pahalanya ngalir tapi tidak kerasa. Itu pentingnya. Ini termasuk orang yang tidak akan mendapatkan penglihatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosa-dosanya, ya, dan mendapatkan siksaan yang pedih adalah orang yang memiliki air minum limpah ruah tapi ya tidak diberikan kepada orang lain, justru malah tabdzir. Makanya nggak boleh kita tabdzir air, itu luar biasa. Air itu nggak boleh kita itu sembarangan air itu. Makanya sampai dalam ketika kita berwudu pun air itu harus sedikit-sedikit. Sunnahnya bahkan makruh kalau airnya itu kencang. Ini air ini kan kencang, ya. Wudu tuh swas itu, ya, itu makruh dan bisa haram karena itu tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, ya, itu. Qatar ini penduduknya sedikit tapi penggunaan air terboros di dunia. Qatar nih kemarin kapan ini terboros di dunia air, penggunaan air Qatar nih, karena mungkin selalu bebas. Makanya sebenarnya pemerintah sudah memberi, ditempelkan di mana-mana nggak boleh boros air, gitu ya. Tapi Allah musta'an masih belum berhasil kayaknya, dan sudah dinaikkan juga listrik. Airnya sudah dinaikkan, tapi mungkin masih bisa kejangkau, jadinya masih ini, ya.
Apalagi yang sudah ini full, sudah sewa rumah, air sama ininya bebas, udah pakai aja gratis saja kok. Sekalian itu kan berlebihan, nggak boleh seperti itu. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Ya. Syaitan itu terhadap Tuhannya itu sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Ya. Seorang yang berbaiat itu mengatakan saya siap taat kepada kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baiat, ya enggak apa-apa. Saya mengakui kepemimpinan kamu ya karena mau mendapatkan jabatan. Wah, kamu kalau berbaiat dengan saya kasih jabatan, kamu jadi gubernur. Jadi menteri. Jadi ini sabama ya. Tapi kalau dia tidak dikasih, wah bapak nih bagus, nggak salah saya pilih bapak. Karena apa? Dapat jadi menteri dia. Bapak good nih bapak ini, masya Allah ya. Nggak adil ngomong adil, dibela-bela habis-habisan. Kenapa? Karena baiat dia dapat sesuatu. Tapi ketika nggak dapat sesuatu, ini bisa kita lihat sekarang. Kemana-mana nggak lihat satu, dijatuhkan habis-habisan. Dia tuh gini. Ini orang yang mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Termasuk 3 orang nih, ya. Dia baiat pengen dapatkan sesuatu, bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan negeri. Mau dikasih mau enggak, yang penting ada pemimpinnya. Ya, karena ketika ada pemimpin, maka negeri itu akan aman. Lain kalau negeri itu tidak ada pemimpinnya, maka negeri itu akan kacau. Ya. Dan nggak boleh buat ini baiat. Kita nggak boleh baiat. Jangan baiat. Masa kita baiat kepada pemimpin yang nggak pernah sholat? Masa kita baiat? Maksudnya baiat itu meyakini, taat maksudnya. Siap taat asalkan dalam hal kebaikan. Ya. Masa kita taat kepada pemimpin yang ya tidak tidak golongan kita. Pemimpin harus dari golongan dia. Ada ini jamaah di Indonesia itu. Ya. Harus kelompok dari kelompok dia. Kalau tidak kelompok dia, maka tidak sah baiat. Pemimpin itu tidak sah. Sadar langsung dia mengkafirkan kaum muslimin. Maka itu tidak benar. Ya, tidak benar. Kalau dia malah membuat pemimpin lagi terselubung, membuat kepemimpinan di negeri yang sudah ada pemimpinnya, ya, maka pemimpin yang itu harus dibunuh secara syariat Islam. Apabila ada 2 pemimpin di satu negeri, maka salah satunya harus dibunuh. Apalagi tidak sah resmi, pemimpin golongannya aja harus berapa persen, ya, nganterin ke malnya, hartanya berapa persen, ya, baitul mal, punya baitul mal khusus. Itu sebenarnya kalau di negeri-negeri Arab selesai itu. Tapi karena di negeri kita, ya, itu kadang ada kepentingan khususnya kalau mau pilpres seperti ini, ya dia dibiarin aja, asalkan menguntungkan. Padahal itu yang merusak Islam, itu yang merusak tatanan manusia. Betul, itu merusak banget. Karena dalam Islam tegas seperti kalau ada seperti itu langsung dibunuh pemimpin yang ngaku pemimpin di bawah, ya, di atas kepemimpinan yang resmi. Nggak boleh, ya. Harus satu pemimpin yang dianggap oleh seluruh manusia di suatu negeri. Nggak boleh buat pemimpin baru, ya. Dan berbaiat, kita berbaiat asalkan dia mau dalam ini, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala,
bay'al muslimuna imaman ya zaliman au fajiran au adila. Seorang itu harus berbaiat kepada pemimpin walaupun pemimpinnya itu adil, ya, dia itu pemimpinnya adil atau dia pemimpinnya tidak adil atau dia itu jahat, ya, maka dia harus berbaiat. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Nggak boleh berontak. Kalau berontak akan menjadi musibah perang. Ya, dia harus berbaiat, gitu ya. Dan kalau ada orang keyakinan bahwasanya ya hadisnya sahih, man khala ayadan ya min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang melepas tangannya atau baiatnya dalam mentaati pemimpin, ya, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujjah, ya. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak baiat di pundaknya, tidak ada baiat di pundaknya, maka matinya seperti halnya mati jahiliyah. Ini di sebagian ada orang, sebagian jamaah, sebagian firqah yang mengambil hadis ini sebagai dasar. Pokoknya muslim itu harus baiat dulu, punya baiat dulu. Seakan-akan syarat dari Islam itu seperti ini. Syarat Islam, maka itu syarat yang salah. Syarat Islam itu ya ini, baca syahadat, sholat, zakat, haji, ya, syahadat, ya, sholat, puasa, zakat, haji, udah itu. Baiat, baiat itu kepada pemimpin. Ya baiat mau nggak baiat, nggak ada masalah, ya. Asalkan dia taat kepada pemimpin, nggak harus saya taat kepada ya perintahnya Pak Jokowi semua, nggak harus kayak gitu. Asalkan perintahnya itu baik kita lakukan, ya. Kemudian yang tidak baik kita tinggalkan, nah itu sudah ini. Dan tidak berontak kepada pemimpin, itu sudah baiat, itu sudah taat itu. Undang-undang yang berlaku dilakukan, itu sudah baiat. Nggak harus baiat, ada proses-proses khusus, ya. Enggak, seperti halnya firqah-firqah yang ada di negeri kita, ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, secara tidak langsung kalau dia tidak mau berbaiat kepada pemimpin yang resmi, padahal ada pemimpin yang resmi dan dia muslim, KTP-nya muslim, ya, apalagi pernah haji, pernah umroh, ya, entah itu kita bukan urusan kita mau umrohnya atau hajinya apa, kalau dikatakan itu di foto gitu, apa namanya? Hah? Apa? Pencitraan. Ya. Itu kita nggak tahu urusan dia dengan Allah SWT. Kalau mau seperti itu, tetap dia itu dihukumi muslim dan kita wajib taat kepada pemimpin, apalagi pemimpinnya muslim, selagi tidak menyuruh kepada kemungkaran, selagi tidak menyuruh kepada kesyirikan, selagi tidak menyuruh pada kekufuran. Dan belum pernah kita lihat pemerintah kita itu menyuruh untuk kufur, pemerintah itu nyuruh untuk musyrik, untuk syirik, belum pernah. Semuanya menyuruh kepada kebaikan dan untuk kemaslahatan, ya. Jadi ini membantah kelompok itu yang suka secara tidak langsung mengkafirkan kaum muslimin. Yang terakhir, ya, rajulun aqama sil'atahu ba'dal 'asr. Ini sudah saya jelaskan, seorang yang menjual nama Allah dengan harga murah demi Allah biar dapat uang. Padahal Allah itu maha besar, agung, lebih besar, lebih mulia daripada harta yang secuil ini, yang fana ini. Ya, Allah lebih mulia daripada dunia. Ya, dan akhirat itu lebih mulia daripada dunia, ya. Ini mengucapkan demi Allah, tapi untuk mendapatkan biar laku, biar laris barangnya. Wallahi ini made in Japan, padahal made in Qatar atau made in, ya,
Indonesia, tapi ngomong made in Japan, ini Japan, wal'idzubillah. Dia itu akan mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Taib insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.